Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum ada amin, berarti belum menemukan ya. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Ayat 9 dan ayat 10 nanti kita akan baca bersama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 bersama-sama. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali khotbah saya ini, hari ini di tengah-tengah kita hadir hambanya, seorang dokter ya. Ini Dokter Dolar ya. Beliau juga adalah seorang rektor ya. Nanti beliau nanti kita beri kesempatan untuk bersaksi, untuk berbicara sesudah khotbah ini juga. Punya putra satu dokter juga gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah saya awali khotbah ini. Salah satu pertanyaan beliau Dokter Dolar kepada pasiennya adalah begini. Pertanyaannya, Bapak masih mau melihat anak cucunya enggak? Gitu ya. Masih mau melihat anak cucunya enggak? Pertanyaan simpel ya saudara ya. Jadi pasien ini setelah diperiksa oleh dokter, lalu dokter bertanya begini kepada pasien ini tadi. Bapak masih mau melihat anak cucunya enggak? Terus dia bilang, iya masih gitu. Ya kalau masih mau, nah tapi paru-paru Bapak gini kotor sekali nih. Kalau memang masih mau lihat, ini nggak bisa dengan paru-paru seperti ini. Nah, ternyata Bapak ini adalah seorang perokok ya Pak ya. Seorang perokok. Sehingga apa yang harus dilakukan supaya bisa melihat anak cucu? Yaitu harus berhenti merokok. Nah saudara, berhenti merokok. Nah ini pertanyaan yang sederhana tapi sangat mendalam. Nah maka pertanyaan yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, juga Tuhan akan bertanya kepada kita begini. Masing-masing kepada kita ditanya, kira-kira kita mau nggak suatu hari kelak kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Ya, suatu hari kelak kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan? Nah, saudara, bukankah hidup ini sedang menuju kepada dua tempat? Ya, setiap kehidupan manusia ini sebenarnya sedang menuju kepada dua tempat saudara, yaitu kepada kematian yang sangat mengerikan, kematian di mana kita dibuang dari hadirat Allah. Kalau seseorang yang penyakitnya luar biasa, nanti kita lihat ya. Ini tadi kalau Pak Dokter bicara tentang penyakit paru-paru, maka ini juga ada penyakit yang juga lebih besar daripada penyakit paru-paru itu tadi saudara. Maka sebenarnya setiap manusia sedang menuju kepada kematian. Cuma saudara, apakah kepada kematian abadi, dipisahkan, dibuang dari hadirat Tuhan selama-lamanya, ataukah sedang menuju kepada pertemuan dengan Tuhan? Maka saudara, pertanyaan ini juga disampaikan kepada kita. Apakah suatu hari saudara dan saya ingin bertemu dengan Tuhan? Amin ya, sekali lagi. Apakah saudara suatu hari kelak mau bertemu dengan Tuhan? Amin. Maka hari ini Tuhan memberitahukan kondisi hati kita seperti ini. Paru-paru itu tadi diberitahukan oleh Tuhan. Nah, gimana kondisi hati kita? Yeremia pasal 17 tadi saudara, ayat 9. Nah ini kondisi hati seseorang yang tidak hidup dalam Tuhan. Yaitu betapa liciknya hati. Saudara, ternyata hati kita licik. Ternyata hati kita licik saudara. Maka itulah sebabnya kita memerlukan pengobatan dari Tuhan. Kita memerlukan pengobatan daripada dokter di atas segala dokter saudara. Hati kita yang licik itu seperti
Itu seperti penyakit yang sangat membahayakan, yang membawa kita kepada kematian. Kalau hati kita licik seperti ini, saudara. Kalau hidup kita, kalau kita punya hati yang licik. Nah, kalau namanya hati yang licik itu, saudara, itu orang tidak bisa baca. Misalnya begini, saudara. Misalnya begini. Misalnya ada orang yang menolong sesamanya. Maka yang dilihat oleh orang lain, ini orang ini baik. Nah, karena manusia tidak bisa melihat hatinya, yang dilihat perbuatannya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, ini orang ini menolong ini, mengapa dia menolong? Jadi kalau manusia itu yang ditanya oleh manusia, apa yang dilakukan oleh kita. Tetapi yang ditanya oleh Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan, tetapi lebih daripada itu, mengapa kita melakukannya. Nah, ini berbicara tentang motif kita, saudara. Maka seringkali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka seringkali kebaikan kita juga bisa diwarnai dengan kelicikan tadi, saudara. Ada orang yang mau menolong sesamanya, di balik itu dia punya agenda pribadi. Misalnya apa, saudara? Supaya orang yang ini kalau sudah ditolong nanti saya bisa kuasai. Nah, itu licik, saudara. Nanti orang ini setelah saya tolong, saya bisa perlakukan dia semau saya. Bukankah itu licik? Itu yang pertama, saudara. Bisa saja seseorang itu misalnya berbuat baik kepada orang lain. Dia punya kelicikan hati yang lain, yaitu apa? Supaya terlihat terhormat. Ya, terhormat. Supaya terlihat terhormat. Nah, ini pun adalah satu kelicikan, gitu ya. Nah, saudara mungkin mengatakan, orang ini baik, dia melakukan kebaikan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita perkarakan sikap hati kita. Sikap hati kita. Apakah kita mau bertemu dengan Tuhan atau kita dibuang oleh Tuhan? Saudara, ayat 10, Tuhan berkata begini, saudaraku. Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin. Setelah itu apa? Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, hati kita itu tadi, saudara, itu akan melahirkan perbuatan. Perbuatan yang terus-menerus dilakukan itu akan menghasilkan namanya kebiasaan. Lalu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu namanya karakter. Lalu karakter itu bersifat permanen. Lalu karakter itulah yang menentukan nasib seseorang. Nasib di dunia maupun di dunia maupun di akhirat, ya kan? Nasib di dunia maupun di akhirat, saudara. Mulai dari sikap hati tadi. Sikap hati melahirkan perbuatan, perbuatan melahirkan kebiasaan, kebiasaan akan melahirkan karakter. Karakter itu yang akan menentukan nasib kita, saudara. Maka dalam hal ini kita berbicara kepada tentang nasib kekal kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, satu hal ini yang perlu kita renungkan. Kalau Tuhan menguji dan menyelidiki batin, ini saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan mendalam. Itu berarti saudara, hanya ada dua kemungkinan waktu di mana Tuhan akan menyelidiki hati kita. Pertama, ketika kita masih hidup. Nah, Tuhan menyelidiki hati kita dan kita juga ikut menyelidikinya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga. Jadi selagi kita masih hidup, Tuhan menyelidiki hati kita dan mari kita bersama-sama dengan Tuhan menyelidiki hati kita. Pernah nggak saudara perkarakan hal ini dalam hidup saudara? Saya ini sebenarnya licik apa enggak sih, gitu ya? Ya saudara, saya ini tulus enggak sih saya membantu orang lain, gitu ya? Saya ini sebenarnya sungguh-sungguh ikut Tuhan, sebenarnya sungguh-sungguh enggak? Saya sebenarnya ke gereja motivasi saya benar atau tidak? Saya sebenarnya memberi sesuatu kepada orang lain itu sebenarnya hati saya murni atau tidak? Ini yang perlu kita perkarakan. Ini yang kita perlu selidiki. Jangan sampai penyelidikan ini lalu dinyatakan oleh Tuhan di hari Tuhan, di mana segala sesuatu sudah terlambat. Ketika kita menutup mata kita, baru Tuhan memberitahukan hasil penyelidikannya. Memberitahukan hasil penyelidikan, tapi di mana segala sesuatu sudah terlambat. Tuhan mengatakan, kamu jahat. Itu segala sesuatu sudah terlambat, saudara.
Lebih baik hari ini kita menyadari kejahatan kita. Lebih baik hari ini kita menyadari kelicikan kita. Menyadari ketidakberesan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu yang ingin saya sampaikan, yang terus juga disampaikan berulang-ulang oleh Bapak rohani kita, bahwa kita menjadi Kristen. Kristen itu artinya to be like Christ, atau mirip Kristus. Kristus kecil itu artinya. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi Kristen, saudara, kita sebenarnya diminta supaya kita mencontoh Tuhan Yesus. Jadi menjadi Kristen artinya kita memperagakan bagaimana Kristus hidup 2000 tahun yang lalu, saudara. Itu sebenarnya arti kekristenan. Dan saudara, berdasarkan hal itu, saudara, maka kita lihat sekarang ini betapa jauh sekarang, saudara, kekristenan begitu meleset sekali, saudara. Meleset. Bukan hanya jemaat yang meleset, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pendeta pun tidak sedikit yang meleset, saudara. Sebagai contoh, coba saudara perhatikan misalnya di media sosial, saudara. Apa yang dilakukan oleh sebagian pendeta-pendeta, saudara. Para teolog gitu ya. Mereka tahunya hanya menyerang, menyampaikan kata-kata yang tidak sehat. Kata-kata yang bahkan tidak pantas diucapkan kepada orang jahat sekalipun, saudara. Jadi pendeta A menyerang pendeta B, saudara. Lalu dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam, tidak santun. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, apakah ini menunjukkan karakter Kristus gitu ya? Rasanya tidak pantas sekali gitu, saudara ya. Ya. Jadi saudara, maka sekarang yang diminta oleh Tuhan bagi kita, mari kita sangat bersyukur sekali karena kita berada di suara kebenaran Injil. Kita diajak supaya hidup kita berubah. Salah satu yang harus terjadi dalam hidup kita yaitu, saudara, perubahan hidup. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengetahui mana yang baik, yang kudus, yang benar, yang sempurna gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita saat ini, saudara, kita sebagai orang Kristen berada di dunia ini, maka sebenarnya ada dua kuasa ini yang sedang menarik kita. Dunia ini sedang menarik kita supaya kita mirip dengan dunia. Gaya hidup kita seperti dunia, keinginan-keinginan kita seperti keinginan dunia. Tetapi saudara, Roh Kudus mau supaya kita dengan pimpinan Roh Kudus kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Semakin sempurna dan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, menjadi Kristen itu sebenarnya pengertiannya sederhana sekali. Yaitu kita harus mirip dengan Tuhan Yesus dalam karakter kita. Amin. Nah saudara, pengertiannya memang sederhana, saudara. Sangat sederhana. Jadi enggak jelimet. Tetapi bagaimana supaya hidup kita itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu menjadi tidak sederhana, saudara. Justru itu menjadi rumit. Jadi saudara, pengertian Kristen itu sebenarnya sangat sederhana. Yaitu bagaimana supaya kita mirip dengan Tuhan Yesus. Bagaimana hidup kita diperbarui dari sehari ke sehari, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pengertiannya sederhana. Tetapi bagaimana supaya kita semakin serupa, sempurna dengan Tuhan Yesus, itu saudara membutuhkan perjuangan. Ya. Berkali-kali Bapak rohani kita mengatakan bahwa hidup kudus itu bukan anugerah, bukan karunia, tetapi perjuangan. Bukan berarti bahwa kita tidak butuh Tuhan, tapi artinya seseorang pada akhirnya bisa hidup suci, bisa hidup benar, itu karena juga mau bekerja keras. Mau bekerja keras, saudara. Nah, jadi sebenarnya perjuangan ini yang perlu dibutuhkan. Kembali saudara, mengapa kita mau berjuang? Sama seperti yang tadi Pak Dr. Dolar tadi mengatakan, mau melihat anak cucunya enggak? Nah, mau. Nah, karena mau. Jadi kalau seseorang yang mau ingin melihat anak cucunya, dia pasti akan bersedia melepaskan ikatan rokok berapapun besarnya. Karena dia mencintai anak cucunya. Dia ingin melihat. Maka saudara,
Karena cinta kepada anak cucu itu sebenarnya melepaskan rokok itu bukanlah sesuatu yang berat. Yang setuju kata amin? Amin. Amin. Mengapa banyak orang yang tidak mau melepaskan diri dari rokok? Ini contohnya ya. Ini contohnya. Mengapa ada orang yang misalnya gini, contoh saudara. Mengapa orang sudah tahu bahwa merokok ini pantangan sekali, tapi dia tetap saja melakukan. Salah satunya adalah dia tidak punya cinta kasih. Dia tidak punya cinta kasih kepada orang-orang yang sekelilingnya, dan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Itu sebenarnya. Dia tidak mencintai dirinya. Dia tidak punya pandangan ke depan. Saya sebenarnya apa yang harus saya raih? Apa yang harus saya... Sebenarnya apa sih, ada sesuatu yang harus saya raih yang luar biasa gitu. Tetapi kalau misalnya seseorang itu punya, misalnya gini, saya harus sehat. Supaya saya harus melihat anak cucu saya. Saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus tidur yang cukup. Saya harus olahraga. Saya harus punya pikiran yang baik, yang stres. Ya Pak Dokter selalu mengatakan punya hati yang gembira ya Pak. Apa 5M ya Pak ya? Apa itu? 5M. M pertama Pak? Menomorsatukan Tuhan gitu ya. Nah nanti seterusnya nanti beliau sampaikan. Dan salah satunya itu tadi adalah pola pikir itu tadi saudaraku. Ya. Nah jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai dirinya saudara, mereka bersedia melepaskan apapun yang paling mengikat mereka bersedia melepaskannya. Sama seperti contoh misalnya begini, kalau saudara mencintai hidup saudara, misalnya katakanlah ada makanan yang sangat enak, tetapi kalau misalnya makanan ini dimakan, saudara bisa akan mati. Kira-kira saudara mau makannya enggak? Halo? Misalnya gini, dokter mengatakan, ya, dokter dolar misalnya mengatakan, misalnya gitu ya. Minuman itu memang enak sekali. Misalnya katakan ada sejenis satu minuman, saudara sangat suka sekali. Tapi dokter mengatakan, tapi sekali diminum ini usia Anda hanya 1 hari gitu. Saudara mau nggak bertaruh bahwa udah yang penting saya menikmati 1-2 menit deh, walaupun umur sehari juga nggak apa-apa. Ada nggak makanan yang sedemikian menarik saudara? Saudara rela mati ya, walaupun umur tinggal 1-2 hari. Tapi karena nikmatnya, begitu nikmatnya saudara tidak bisa tahan lagi. Pasti tidak ada. Pasti saudara mengatakan, langsung rasanya makanan atau minuman yang paling nikmat itu pun rasanya jadi tidak nikmat. Betul nggak? Betul ya saudara ya? Demikian saudara kita dengan Tuhan. Maka yang membuat kita tidak bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan, yang membuat kita tidak bisa diterima oleh Tuhan, yaitu kejahatan-kejahatan yang kita masih simpan. Kelicikan-kelicikan hati kita, saudara. Maka apa yang Tuhan minta daripada kita, saudara? Tuhan minta supaya kita hidup suci. Supaya kita hidup kudus. Hidup suci dan hidup kudus itu, saudara, bukan sekedar tidak berbuat dosa saja. Saudara, jangan saudara mengatakan, oh saya tidak berbuat dosa. Dan saudara merasa bahwa sudah hidup suci. Saudara, menjadi suci itu, saudara, tidak cukup berbuat dosa saja. Tidak cukup tidak berdosa saja. Ya. Kalau misalnya gini, saudara tidak merokok, lalu saudara tidak main judi, saudara juga tidak minum minuman keras. Ya, lalu maaf, juga tidak main wanita, tidak main pria. Apakah itu sudah cukup, saudara? Sekarang saya mau tanya ya, halo, ibu-ibu, misalnya para ibu. Kalau misalnya suami ibu misalnya dia sudah melakukannya, tidak main judi, tidak merokok, tidak minum-minum, tidak main wanita, tidak korupsi. Kira-kira sudah cukup belum? Bingung kan? Oke, saya beritahu bahwa itu belum cukup. Itu tidak cukup. Lalu saudara jatuh, dia juga tidak tolong, gitu ya. Dia hanya tidak saja. Ya, saudara kepentok gini, dia juga tidak tanya, kenapa Mi? Gitu. Enggak. Pokoknya saya nggak main perempuan. Kamu kepentok ya nggak jadi masalah kan? Saya nggak main perempuan. Udah cukup, itu ya. Nah, atau misalnya istrinya jatuh gitu ya. Suaminya bilang, saya nggak main judi, udah bangkit sendiri gitu ya. Jadi saudara, kita hidup suci tidak cukup tidak berbuat dosa saja. Yang mengerti kata amin. Amin. Tidak cukup tidak berbuat dosa saja. Apa artinya hidup suci, saudara? Hidup suci itu artinya di mana kita bertindak, setiap tindakan kita, perbuatan kita itu, saudara, seturut dengan maunya Tuhan. Seturut dengan pikirannya Tuhan.
Jadi termasuk orang yang misalnya sakit hati, menyimpan sakit hati, itu tidak suci. Sekalipun dia tidak main judi, tapi dia punya menyimpan sakit hati, itu tidak seturut dengan pikiran Tuhan. Ya. Atau misalnya ada orang yang genit gitu saudara ya. Ya, asal melihat lawan jenis langsung waduh gitu ya. Berbinar-binar gitu ya. Itu namanya mata pura-pura nggak tahu aja lah ya. Mata apa? Mata keranjang gitu ya. Nah, saudara. Nah, kira-kira apakah ketika misalnya seorang pria gitu melihat wanita itu tadi, kira-kira Tuhan juga turut menikmatinya enggak? Gitu saudara. Nah, apakah misalnya seandainya Tuhan ada di samping saudara, kira-kira saudara berani berkata pada Tuhan, yuk kita sama-sama melihat ini wanita seksi nih, gitu ya. Kira-kira Tuhan ikut juga melihat enggak? Lalu Tuhan mengatakan, oh iya bagus yang kamu lihat. Saudara, pasti Tuhan tidak ikut menikmatinya. Betul ya saudara? Amin. Iya, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya seandainya Tuhan ada di samping kita, misalnya katakanlah melihat wanita yang seksi, pria seksi, entah apapun juga gitu ya. Kira-kira Tuhan ikut nggak menikmatinya gitu? Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, kita tidak boleh menikmatinya sendiri. Tapi kalau misalnya melihat pemandangan, lalu misalnya kita menikmati misalnya bagaimana istri kita, misalnya saudara, bagaimana kebaikan istri kita mencintai istri kita, Tuhan ikut di dalamnya. Kalau kita mencintai pasangan kita, Tuhan senang karena Tuhan juga mencintai pasangan kita. Kalau kita mencintai orang tua kita, Tuhan senang karena Tuhan juga mencintai orang tua kita. Jadi artinya disitulah kita seirama dengan Tuhan. Itu maksudnya saudara. Kalau saudara misalnya, kalau saudara sebagai pimpinan, lalu saudara misalnya maki-maki anak buah saudara, dia dikata-katain lah kata-kata yang tidak pantas. Kira-kira kalau Tuhan ada di situ, apakah Tuhan akan juga ada di pihak saudara? Apakah Tuhan juga akan ikut membegok-begokin ini orang? Apakah Tuhan juga kira-kira ikut ini akan menghina orang ini? Nah, itu sudah. Jadi dalam setiap yang kita lakukan, kita harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudara. Itu maksudnya hidup suci. Nah, untuk itu saudara, kita memang harus belajar yang namanya menyangkal diri. Oke. Saudara, saya menemukan ada sepasang suami istri. Mereka sudah tua, tapi mereka sudah dari muda sampai tua kerja mereka berantem terus. Ya, berantem terus. Yang satu gampang emosi, yang satu senang menyulut emosi, gitu ya. Wah, itu terus itu saja. Kemarahan yang satu berhenti, disambung dengan kemarahan yang lain. Ya, disambung, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, saudara. Ada ya, bahkan ada orang yang suami istri ini ada yang mengatakan, aduh saya tinggal di rumah dia katanya. Waduh, ini suami istri ibaratnya matanya pagi-pagi masih tertutup, udah diawali dengan berantem. Mata masih tertutup. Gitu. Mereka sudah mulai berantem gitu ya. Mengapa saudara? Ini contoh hati yang tidak suci. Yang ada dalam hati masing-masing itu apa? Kedongkolan, kejengkelan. Hati yang jengkel itu bukanlah hati yang suci, saudara. Ingat ya, hati yang dongkol, hati yang jengkel bukanlah kesucian. Nah, saudara, jadi kalau misalnya hidup kita suci, kita selalu seirama dengan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau misalnya suami hidup seturut kehendak Tuhan, istri hidup seturut kehendak Tuhan. Suami istri itu pasti akur. Pasti hidupnya mesra. Halo, amin. Pasti hidupnya mesra. Saudara, kalau suami misalnya, kalau suami ikut dunia, istri ikut kuntilanak gitu ya. Dunia dan kuntilanak gitu. Waduh, saudara, ini pasti tidak bisa. Nggak bisa akur, saudara. Nggak bisa akur. Mengapa? Hati mereka masing-masing licik. Saudara bisa bayangkan. Suami licik, istri licik. Licik dengan licik. Jadi apa, saudara? Oh, jadi kita melihat juga banyak juga pernikahan yang licik-licik gitu ya. Sepertinya suami tulus mengasihi, ternyata licik. Sepertinya istri tulus mengasihi suami, ternyata istri juga licik. Nah, nanti di hari Tuhan semua akan dinyatakan. Terus saudara, betapa dahsyatnya
kekekalan itu, saudara. Saudara, ada dua tempat ini yang sama-sama dahsyat yang harus kita pikirkan, saudara. Kalau kita dibuang oleh Tuhan dari hadiratnya, itu dahsyat. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, saudara. Itu penderitaan yang sangat dahsyat sekali, saudara. Itu kemalangan yang paling malang yang pernah dialami oleh seseorang. Jadi saudara, sebutlah apa yang menjadi masalah saudara dibanding dengan ini tadi. Dibuang dari hadirat Tuhan, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sebutkan masalah saudara apa. Tidak sebanding dengan masalah ini tadi, saudara. Tetapi yang kedua, yaitu ada kehidupan yang sangat dahsyat, di mana kita bertemu dengan Tuhan, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dahsyat. Saudara harus menemukan kedahsyatannya itu, saudara. Baru saudara bersedia meninggalkan dosa. Saudara harus menemukan kedahsyatan kedua ini tadi. Kedahsyatan dibuang dari hadirat Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Itu dahsyat. Kalau saudara menyadari kedahsyatannya, saudara, baru saudara bisa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baru saudara bisa bersedia meninggalkan dosa. Dosa sekecil apapun, saudara akan mengatakan, saya bersedia meninggalkannya. Saudara, apa yang saya sampaikan ini sangat benar sekali, saudara. Ini sangat benar sekali. Menurut saya sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya menyampaikan vitamin dan nutrisi bagi saudara. Saya tidak memberi makan saudara kerupuk, makanan-makanan yang tidak bergizi. Hari ini saya menyampaikan makanan yang bergizi. Nutrisi. Bukan hanya saudara yang diberkati, tapi saya pun yang membagikan nutrisi itu harus juga kebagian nutrisinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Maka kita mulai praktekkan hidup kita mulai dari kelompok yang terkecil. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Yuk kita latihan sama-sama. Bagaimana kita mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Sampai akhirnya bukan hanya orang-orang dekat kita. Saudara tahu nggak? Kalau misalnya seseorang pimpinan gitu ya. Untuk mengetahui dia baik atau tidak, biasanya yang ditanya siapa? Tanya pembantunya. Bagaimana tabiatnya gitu ya. Orang ini baik atau tidak, tanya sopirnya. Ya. Saya pernah mengetahui juga saudara pembicara yang kesana kemari gitu ya. Wah. Oh, ini orang berpikir ini pasti hebat. Ketika ditanya sopirnya, Allah, kata sopirnya. Allah gitu ya. Kenapa? Sopirnya itu salah sedikit diomelin. Hati-hati, gini-gini. Wah, sangat beda dengan ketika berada di mimbar. Ketika berada di mimbar, saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Baik sekali. Gitu. Tetapi ketika bertemu dengan sopirnya, sini, hati-hati gitu ya. Waduh, pembantu dia melo-melin. Gitu. Jadi kalau dia ada, pembantu dan sopir itu merasa tidak nyaman gitu, saudara ya. Saudara, saya juga pernah mendengar ya. Saya tidak bermaksud misalnya tidak bermaksud kita itu menjelek-jelekan pendeta. Maksud saya, inilah bukti kalau kita hanya statusnya saja sebagai orang Kristen atau statusnya saja sebagai pendeta, tapi kalau hidup kita tidak berubah, itu tidak ada artinya. Saudara, saya juga pernah mendengar pendeta di mana istri pendeta ini tadi, saudara, mengirim makanan kepada orang tuanya. Apa reaksi pendeta ini tadi? Oh, ternyata dia marah. Kamu ya ngirim makanan ke orang tua kamu. Kamu tahu siapa yang kerja? Uangnya dari siapa? Dari saya. Pendeta, saudara-saudara, seperti itu. Pendeta. Saya nggak tahu dia di mimbar itu bicara tentang apa. Bagaimana hidup seperti ini bisa mengubah orang lain, saudara? Saudara, jangan menjadi orang bengis, saudara. Mari kita belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Dan saya juga sedang belajar, saudara. Ya, saya juga sedang belajar. Saya masih banyak kekurangan, saudara. Tapi saya mau belajar. Apakah saudara juga mau belajar bersama-sama dengan saya? Salah satu juga yang menjadi motivat ini,
tidak bermaksud meninggikan Pak Dr. Dolar gitu ya. Salah satu juga yang memotivasi kami Pak, ini para mahasiswa itu, beliau ini Dr. Dolar seorang yang sangat sibuk, tapi masih juga kuliah gitu ya. Masih juga kuliah gitu ya. Mungkin beliau ini tidak bisa hadir kalau pas lagi di pesawat saja, itu memang nggak bisa hadir. Kalau pas lagi di pesawat gitu. Kalau nggak tetap tidak pernah absen. Terus dan ini juga sangat memotivasi kami semua para mahasiswa gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari ini mari kita sungguh-sungguh bergairah. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin dipuji oleh Tuhan, saudara. Karena itu kita harus menyadari keberadaan hati kita. Kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bereskan. Saudara masih ingat lagu anak sekolah minggu, saudara? Mungkin pernah dengar? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam hatiku, Tuhan mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tak akan seperti dulu lagi. Walaupun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Itu lagu anak sekolah minggu, saudara, bagus sekali. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan mengubah kita. Saudara, sekalipun gak sekaligus, sedikit demi sedikit, tapi ada perubahan. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Saudara, misalnya gini, katakanlah misalnya ada satu sifat yang buruk yang kita mau bereskan gitu, saudara ya. Yang kita mau bereskan, ya misalnya apa, saudara? Misalnya keangkuhan gitu, dimana kita seringkali merendahkan orang gitu. Nah, kita minta supaya Tuhan merubah kita, dan kita sendiri juga berjuang untuk merubah. Bagaimana kita belajar menghargai setiap orang, kita misalnya tidak menghina orang lain, ya kita sabar, misalnya kesabaran gitu, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang perlu kita latihan sedikit demi sedikit. Kadang-kadang perubahannya kelihatan seperti sedikit gitu ya. Tetapi saudara, kalau kita berjuang sekalipun sedikit, itu jauh lebih berharga, saudara. Ya, saudara, alangkah indahnya. Saudara, misalnya begini, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan mengacungkan jempolnya kepada saudara, good done, gitu ya, very good. Saudara, bukankah satu acungan jempol Tuhan itu akan menghilangkan semua duka cita kita, menghilangkan semua penderitaan kita, menghilangkan semua masalah-masalah hidup kita, semuanya kita jadi lupa karena satu acungan jempol dari Tuhan. Amin. Tetapi saudara, andai kata saudara mungkin sudah punya ini, punya itu, berprestasi, meraih ini, meraih itu dan sebagainya, tetapi Tuhan mengatakan, saudara, apa artinya semua itu tadi, saudara? Kalau Tuhan mengatakan, itu, saudara, bukankah yang kita cari adalah perkenanan Tuhan, acungan Tuhan? Satu acungan jempol dari Tuhan itu lebih berharga daripada 1000 atau berapapun acungan jempol dari manusia. Tapi saudara, seringkali banyak manusia, saudara, orang Kristen mencari acungan jempol dari manusia. Acungan jempol dari manusia itu apa contohnya? Itu tadi, banyak orang yang mengumpulkan harta, bukan tidak boleh kaya ya, tidak boleh, tapi banyak orang mengumpulkan harta supaya dapat acungan jempol dari manusia. Nih, kamu hebat ya, gitu. Lalu bisa juga misalnya meraih gelar setinggi-tingginya, supaya setelah dapat gelar tinggi-tinggi, motivasinya dapat acungan lagi. Yang lain mengatakan, hebat ya, wah hebat. Lalu ada orang bangun rumah sebagus-bagusnya, supaya orang berdecak kagum, luar biasa gitu ya. Kan begitu, saudara. Banyak orang yang mati berupaya supaya dapat mobil atau segala sesuatu yang bermerek, mobil mewah, saudara, hanya untuk acungan jempol manusia atau decak kagum manusia. Tetapi itu semua sama sekali tidak berarti
kalau Tuhan tidak memberikan acungan jempol. Makanya kita cari sekarang adalah acungan jempol dari Tuhan. Kata dulu kiri kanannya, cari acungan jempol dari Tuhan. Amin. Amin. Cari acungan jempol dari Tuhan. Cari acungan jempol dari Tuhan. Saudara, ini yang membuat hidup kita bergairah, saudara. Kalau manusia tidak semua senang dengan kita. Banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Banyak orang, wah kamu apa. Tetapi yang perlu kita cari adalah acungan jempol dari Tuhan. Makanya dikatakan, Tuhan menyelidiki hati, menyelidiki batin. Kalau Tuhan menyelidiki batin kita, maka dari sekarang kita membereskan Tuhan, bagaimana keadaan hati saya? Tuhan mengatakan, masih ada flat, masih ada sedikit bercak gitu ya. Nah, maka itu yang harus kita bereskan. Dulu waktu kena COVID ya dulu ya. Waktu COVID dulu ya. Waktu COVID, saya dulu kan kena COVID di Medan gitu ya. Di Medan. Maka itu apa itu dok yang dimasukkan ke dalam untuk di scan ya. Di scan untuk mengetahui bagaimana kondisi paru-paru gitu ya. Tapi waktu scan itu saya bertanya-tanya dalam hati saya, bagaimana kondisi paru-paru saya gitu ya. Saya cemas juga gitu. Ya. Masih ada apa enggak gitu. Jadi waktu lalu tidak berapa lama keluar hasil CT scan-nya. Dokternya bilang bagus, paru-parunya bersih, paling ada 1-2 itu pun samar-samar. Rasanya senang banget gitu ya, rasanya senang sekali gitu ya. Terlebih kita saudara, hati kita perlu di CT scan oleh Tuhan, supaya Tuhanlah yang paling mengetahui kondisi hati kita yang sebenarnya. Yuk kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama bertumbuh. Amin.